Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Alhamdulillah kalau baik, nggak ada yang sakit kan? Oke, kita bertemu lagi bersama Bapak di pembahasan akidah akhlak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang taubat. Nah, tentang taubat ya. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak minta nanti list absennya ya di grup. Yang hadir bilang hadir, tulis namanya. Sebelum masuk ke pembahasannya, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, melalui kegiatan mengamati, menanya, dan eksplorasi, asosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu 1. Memahami pengertian taubat dan hakikat taubat dengan baik. Yang kedua, menyebutkan dalil yang berhubungan dengan pengertian taubat dan hakikat taubat dengan baik. 3. Mengkomunikasikan pengertian taubat dan hakikat taubat dengan baik. Yang pertama, kita masuk ke pengertian taubat. Ada yang tahu pengertian taubat itu apa? Nah, jadi secara etimologi, kata taubat berasal dari bahasa Arab, yakni taubah, yang berasal dari kalimat taba yatubu taubatan, yang berarti rujuk, kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, taubat menurut istilah para ulama ialah membersihkan hati dari segala dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah secara syar'i. Taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatannya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Nah, itu adalah pengertian taubat. Adapun hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Seseorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Tanamkan makna taubat dalam hati sebelum diucapkan secara lisan. Senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat, dan mengingat siksa neraka yang diancamkan bagi pendosa. Berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimisme kepada Allah semakin menguat dalam hati. Dengan demikian, ia senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubatnya, menghapuskan dosa dan kesalahannya. Itu adalah hakikat taubat. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat taubat. Di sini ada 5 syaratnya. Yang pertama, dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Nah, ada rasa menyesal dalam dirinya. Yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat. Jangan mengulanginya lagi. Nah, berhenti, stop sudah, jangan melakukan hal-hal yang maksiat. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Nah, tanamkan dalam hati supaya tidak melakukan dosa yang sama seperti dulu di kemudian hari. Dan yang kelima, taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Jadi gini, taubat ini nanti ada masanya ketika taubat ini sudah tidak diterima lagi, yaitu ketika matahari terbit dari sebelah barat. Nah, ketika matahari terbit dari sebelah barat, semua taubat itu sudah tidak diterima lagi. Nah, maka dari itu, ketika matahari masih terbit dari timur, segeralah bertaubat. Nah, taubat itu dilakukan setelah habis waktu diterimanya taubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Nah, berakhirnya waktu penerimaan taubat itu ada 2 macam. Yang pertama,
bersifat umum, berlaku untuk semua orang, dan yang kedua bersifat khusus untuk setiap pribadi. Nah, yang untuk umum tadi ketika matahari terbit dari sebelah barat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Qul tanziru inna muntazirun. Artinya, pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran Surah Al-An'am ayat 158. Nah, maksud dari sebagian ayat-ayat Rabbmu dalam artinya itu tadi, dalam firman Allah di atas, adalah terbitnya matahari dari arah barat, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga itu dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Artinya, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, ketika matahari masih terbit dari tempatnya, yaitu dari timur, maka Allah akan masih menerima taubatnya. Nah, yang kedua tadi, adapun yang bersifat khusus adalah saat kematian mendatangi seseorang. Ketika kematian mendatangi seseorang, maka taubat sudah tidak berguna lagi baginya dan tidak akan diterima. Nah, ketika seseorang itu meninggal, maka sebesar apapun rasa taubatnya, itu tidak akan diterima lagi karena dia sudah meninggal. Selanjutnya adalah kedudukan taubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhinya jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seseorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan, sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan yang sangat besar. Bagi seorang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalehan dan kejayaan hamba di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dan di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Nah, di dalam Al-Quran banyak di antaranya ayat-ayat yang membahas tentang taubat ini. Yang saya baca tadi adalah sedikit dari ayat-ayat taubat yang ada di Al-Quran. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubatan nasuha. Nah, jadi taubatan nasuha ini adalah sebujur-bujurnya, semurni-murninya taubat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Taubatan nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Nah, itu adalah kedudukan taubat. Nah, ketika kita bertaubat, ada keutamaan yang kita dapatkan ketika kita bertaubat. Di antara keutamaan bertaubat itu adalah yang pertama, orang yang bertaubat akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Kita tahu bagaimana kita terkadang malas untuk bertaubat. Terkadang kita merasa karena dosa yang kita lakukan terlalu banyak, maka kita malas beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang selalu dibisikkan oleh iblis agar kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mau kembali dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah keutamaan yang pertama. Itu tadi, orang yang bertaubat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Dengan bertaubat, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan apa yang telah kita lakukan. Dalam hadis Nabi mengatakan, orang yang bertaubat dari dosa maka ia seperti sefer, tidak ada dosa sama sekali. Nah, orang yang bertaubat itu seperti kembali lagi dari awal, tidak ada dosanya. Nah, yang ketiga, Allah akan memberikan bonus kepada hambanya yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bonus dunia dan akhirat. Nah, bonus dunianya itu apa? Nah, bonus dunianya adalah ketika bonus dunianya tersebut yaitu hal luar biasa yang mungkin kita jarang mengetahuinya. Seperti ajaran Nabi Nuh, ketika umatnya ingkar, maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan dan diberikan kepada kalian harta, keturunan, kebun-kebun dan air. Lalu, apakah umat Nabi Nuh bertaubat? Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan hujan, namun hujan azab, bukan hujan rahmat. Nah, dijanjikan oleh Allah dan kalau bertaubat ya, maka akan diberikan hujan, harta, keturunan, kebun dan air. Tapi umat Nabi Nuh tidak bertaubat. Nah, maka diturunkan Allah juga hujan, tapi bukan rahmat hujannya nih, hujan azab. Nah, adapun bonus yang terakhir adalah bonus akhirat. Nah, bonus akhiratnya apa? Yaitu Allah akan memberikan bonus surga untuk hamba-hambanya yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah misalkan kita lihat di dunia bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya dan diberikan surga. Dia berdosa, dia bertaubat dan Allah berikan surga. Lalu di dunia manusia, kita tidak bisa lihat manusia seperti itu. Mungkin kita mengumpat, memfitnah, mengadu domba, dan bahkan mengambil hartanya. Kita minta maaf, mungkin dia memaafkan. Mungkin dia menghina dulu, lalu dia akan memaafkan. Tapi tidak mungkin dia bilang, nih bawa mobil, uang, atau pesawat untuk dibawa pulang. Tentu tidak, kan, nggak ada orang yang seperti itu. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Nah, diberikan di samping memberikan bonus dunia, tapi juga memberikan bonus akhirat. Nah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertaubat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, bonus akhiratnya. Nah, dari itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari Bapak untuk masalah taubat ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau hal-hal yang maksiat, segeralah bertaubat. Karena dengan bertaubat kita akan mendapat keutamaannya. Tapi melakukan taubatnya juga dengan sesuai syarat-syaratnya. Jangan ketika kita sudah menyesal, sudah berhenti, tapi karena suatu saat mengulangi lagi hal-hal yang dilarang tadi. Nah, itu bukan taubat. Taubat itu bujur-bujur menyesal atas dosa yang kita lakukan, lalu berhenti, stop, kada mengulangi lagi, dan ada tekad dalam hati untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut di masa yang akan datang. Nah, dan juga jangan sampai kita tidak bertaubat, kan umur gak ada yang tahu. Nah, jadi ya secepatnya lah bertaubat bagi yang merasa masih melakukan hal-hal yang maksiat. Jangan sampai nanti ketika sudah mau bertaubat matahari sudah terbit dari barat. Nah, itu tidak diterima lagi taubatnya. Nah, dan juga bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat, yaitu taubatan nasuha. Nah, ketika kita bertaubat, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah tadi. Nah, mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat, bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan ya dalam kehidupan. Oke, sampai sini saja pembahasan dari Bapak. Sebelum Bapak tutup,
Bapak kasih soal. Ini soalnya nanti ya. Nah, oke, gampang aja. Kalau sudah selesai nanti kirim ke email Bapak ya. Nah, itu saja dari Bapak. Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.